Terima kasih kami juga bersyukur ada beberapa guest pada hari ini. Nanti setelah ibadah tentunya kita kepingin berkenalan dengan kalian dan jangan kemana-mana dulu dan bisa memperkenalkan diri nanti. Kita bersyukur dan terima kasih kalau misalnya pada sore hari ini kita bisa datang bersama-sama walaupun di dalam keterbatasan kita, di dalam harus online seperti ini. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau misalnya ini semuanya masih dimungkinkan dengan teknologi seperti ini. Nah, sembari saya akan berkhotbah, ada satu hal yang saya ingin minta kepada kalian. Kalau misalnya bisa, tolong tulis di chat box, ya. Satu hal yang kalian pelajari, dari seri Kitab 2 Korintus. Jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa seri khotbah dari 2 Korintus ini akan berakhir pada sore ini. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang kalian pelajari dari apa yang kita sudah lalui beberapa minggu belakangan ini, tolong ditulis di sana di chat box-nya, dan mudah-mudahan bisa menjadi dorongan bagi kita semua. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang masih betul-betul belum terjawab, kita akan bersama-sama melihatnya juga nanti pada akhir khotbah ini di dalam acara Q&A. Nah, sebelum saya menjelaskan dari 2 Korintus 12, mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, di dalam ruangan Zoom ini ya Tuhan, dan di dalam ruangan hati kami terutama. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara secara jelas kepada kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang boleh mengungkapkan maksud, isi, kehendak daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dari firman Tuhan kepada kami. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kiranya Engkau dimuliakan dari perenungan kami, dari semua yang kami kerjakan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, Paulus menutup surat 2 Korintus ini dengan sesuatu hal yang penuh dengan kehangatan, dengan passion, dan juga dengan kerapuhan. Jadi di surat yang keempat ini adalah sebetulnya surat yang keempat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini ingin menggambarkan hubungannya dengan orang di Korintus. Kasihnya kepada jemaat yang dia pernah kunjungi selama beberapa kali, dan dia pernah tinggal bersama-sama. Dan seperti kita tahu, surat 1 dan 2 Korintus itu adalah surat yang terpanjang yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada satu jemaat. Dan kita tahu kenapa hal itu terjadi. Bukan karena hal yang positif, tetapi justru banyak hal yang negatif, saudara-saudara, karena Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi pelajaran khusus, boleh dikatakan, dari orang-orang di Korintus, dari apa yang mereka lalui. Nah, sedikit recap, ialah bahwa di dalam surat 2 Korintus di sini, Paulus di sini ingin mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana mereka harus memilih Injil yang benar. Jadi, Paulus ingin mereka, supaya mereka memegang Injil yang benar, saudara-saudara. Jadi ada dari begitu banyak pilihan yang ada, Paulus katakan bahwa ada satu yang benar. Dari begitu banyak hal yang bisa dipilih oleh orang di Korintus, dari begitu banyak pilihan alternatif, boleh dikatakan, ada satu yang benar. Kemudian dia meminta kepada mereka agar mereka boleh memiliki komitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem yang kekurangan, boleh dikatakan, di dalam masalah keuangan. Kita melihat dari pasal 8 dan pasal 9, boleh dikatakan. Jadi pasal 1-7 itu berisi mengenai dorongan Rasul Paulus untuk kepada jemaat di Korintus memilih Injil yang benar. Kemudian pasal 8 dan 9, Rasul Paulus mendorong mereka untuk mereka memiliki komitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem yang pada waktu itu mengalami kekurangan finansial. Dan kemudian di pasal 10, dia juga menegur guru-guru palsu yang mengganggu hubungannya dengan orang di Korintus. Dan di pasal 11 dan 12, kita sekarang masuk, boleh dikatakan, di bagian akhir daripada suratnya, di mana Rasul Paulus mengajak kepada orang-orang di Korintus untuk berpihak sekali lagi kepada Kristus dan kepada Injil yang benar.
Saudara, kalau misalnya kita lihat di sini, Rasul Paulus menekankan sekali lagi bagaimana pengertian Injil yang benar menjadi satu landasan, satu fondasi yang sangat kuat untuk kehidupan Kristen yang benar. Jadi, kehidupan Kristen yang benar itu bukan ditentukan dengan berapa lama kita pergi ke gereja. Kehidupan Kristen yang benar bukan ditentukan dengan bagaimana caranya kita pakai baju, pergi ke gereja. Kehidupan Kristen yang benar bukan juga ditentukan dengan berapa lama atau berapa banyak bagian pasal daripada Alkitab yang kita baca. Tetapi kehidupan Kristen yang benar ditentukan dengan pengertian kita terhadap Injil yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa Injil yang benar di dalam Yesus Kristus? Nah, ada dua bagian di sini yang kita akan pelajari pada sore hari ini, di mana kita akan melihat dua hal ini yang dikomunikasikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, itu semuanya nanti ada di slide. Hal yang pertama, saudara-saudara, ialah bagaimana Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus untuk bermegah dalam kelemahan. Bermegah dalam kelemahan. Tadi kita sudah nyanyikan lagu How Deep the Father Love for Us. Di satu bagian, di satu bait dikatakan, I have nothing to boast. Saya nggak ada hal yang bisa saya megahkan, kecuali hanya di dalam salib Kristus dan di dalam Kristus yang memberikan saya kebebasan kehidupan yang kekal. Kalau orang tanya kepada kita, apa yang bisa kita megahkan? Di akhir kehidupan kita mungkin, atau ketika kita sudah tua, apa yang bisa kita megahkan? Mungkin apa keberhasilan kita? Tentunya kalau misalnya kalian baru lulus dari uni dan mulai mencari kerjaan, kalian akan belajar bagaimana caranya menulis resume atau CV yang baik, begitu loh. Dan kita akan menaruh keberhasilan kita itu adalah di bagian yang atas, di mana kita bisa dilihat oleh orang-orang bagaimana keberhasilan kita. Dari satu situs web yang berjudul seti.com atau yang bernama seti.com mengatakan bahwa make good use of the top third of your resume. Another very important tip for your resume, think of the top third of your resume and the penthouse, boleh dikatakan. Penthouse itu rumahnya biasanya di dalam sebuah apartemen yang paling atas. It is here that you want your best skills, your experience, and achievements to appear. Try to put the best stuff at the top. Jadi dengan kata lain, menurut situs ini, katakan apa? Taruh semuanya di paling atas, supaya itu yang paling dilihat. Karena kebanyakan rata-rata interviewer itu hanya membaca 3 paragraf pertama atau 2 paragraf pertama dari cover letter kita. Jadi taruh semua keberhasilan kita itu adalah di paling atas. Tetapi kalau misalnya kita tanya, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, boleh dikatakan, pada akhir kehidupan kita, Tuhan akan tanya, apa keberhasilan kita? Apa yang kita bisa banggakan? Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya punya YouTube channel loh. Atau Tuhan, saya punya Instagram, followernya 10.000. Atau Tuhan, saya punya vlog dan blog. Atau Tuhan, saya juga nulis buku loh. Tuhan, lihat nih, saya nulis buku. Atau apa, saudara-saudara? Apa yang bisa kita banggakan ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan? Paulus di sini memulai bagian di mana dia menjelaskan apa yang dia perlu banggakan di hadapan Tuhan kepada orang Korintus dengan sebuah pengalaman yang misterius. Di sini disebutkan di ayatnya yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen, kata Rasul Paulus. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, atau entah di luar tubuh aku juga tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, saudara-saudara. Jadi di sini adalah Paulus menuliskan mengenai seorang Kristen. Siapa orang ini? Ini bukan pertama kali sebetulnya Paulus memakai the third person untuk ngomongin mengenai dirinya sendiri. Sebetulnya dia lagi bicara mengenai dirinya sendiri. Ini seperti kalau misalnya pendeta khotbah begitu ya, pendeta seringkali bilang, saya tahu ada seorang jemaat di gereja saya, sebenarnya ngomonginnya itu adalah dirinya sendiri gitu loh. Nah, ini dikatakan hal yang sama juga, saudara-saudara. Dia katakan ada seorang Kristen, pengalaman yang sangat-sangat misterius di sini.
Perhatikan ayatnya yang keempat dikatakan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, kita nggak tahu lebih detail lagi mengenai pengalaman ini. Dan kelihatannya mungkin ini bukan poinnya daripada Rasul Paulus ketika dia menuliskan hal ini. Dia ingin pakai sebetulnya contoh ini untuk mengajarkan kepada orang-orang di Korintus dan kepada kita pada sore hari ini, bagaimana dia bermegah di dalam kelemahannya. Bagaimana Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya. Dia ingin katakan bahwa pandangan orang atas pelayanan itu karena pengalaman ini yang dia alami. Bukan karena pengalaman ini. Tapi apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat, itulah yang dia ingin banggakan. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku, atau apa yang mereka dengar daripadaku, dikatakan. Jadi, ketika aku ingin bermegah, kata Rasul Paulus, aku akan mengatakan kebenaran. Aku tidak akan bohong, aku tidak akan menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kalau misalnya ada hal yang ingin dia banggakan, ini adalah apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan, saudara-saudara. Pengalaman misterius itu bukan poinnya di sini. Karena di ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi, pengalaman misterius sekali lagi bukan poinnya. Bahkan, kata Rasul Paulus di ayat yang ke-7, dia diberikan duri dalam daging. Ini bukannya suatu metafora atau bukanlah sesuatu cara untuk mungkin bikin lebay atau apa, tetapi Rasul Paulus ingin mengatakan dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, dan itu membuat dia nggak bisa membanggakan diri. Nggak bisa membanggakan diri. Kita nggak tahu apa dengan jelas duri dalam daging ini, apakah ini penyakit, ataukah ini mungkin depresi, mungkin sakit mental, dan lain sebagainya. Paulus tahu godaan dari pengalaman yang luar biasa ini ialah untuk dia pada akhirnya menjadi sombong. Pengalaman yang misterius tadi yang dia ceritakan ialah untuk dia digoda untuk menjadi sombong. Karena dia lebih daripada orang Kristen lainnya. Seolah-olah dia punya pengalaman yang ekstra, yang lebih daripada orang Kristen lainnya. Tetapi justru, kata Rasul Paulus, ada duri dalam daging. Dari siapa duri dalam daging ini? Tentunya ini adalah dari Tuhan yang in charge. Di dalam semua yang terjadi, di dalam kehidupan Paulus, juga di dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang sebetulnya mengizinkan ini, yang memberikan ini kepada Rasul Paulus, untuk bisa, supaya Rasul Paulus tidak bisa membanggakan diri. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk memojokkan, dikatakan, Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus menjauhi Tuhan. Tetapi kita lihat justru, Rasul Paulus di sini mendekati Tuhan di dalam keadaan dia, ketika dia mengalami satu hal yang menyakitkan ini, yaitu duri dalam daging, seperti yang dia katakan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang pilihan yang ada di dalam Alkitab. Misal contohnya, di Perjanjian Lama, di dalam cerita Yusuf di kitab Kejadian, kita melihat bagaimana dia dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, di penjara. Dan semua itu dilakukan oleh saudara-saudaranya, supaya apa? Supaya Yusuf semakin jauh dari Allah. Dan tetapi justru ini membuat Yusuf semakin dekat kepada Allah. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ialah untuk membuat Yusuf jauh dari Allah, tetapi justru hal ini membuat dia semakin dekat kepada Allah. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, bukan? Kita belajar, saudara-saudara, dari kehidupan Ayub di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupannya, saudara-saudara, dipikirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh teman-temannya, dan lain sebagainya, itu adalah supaya dia mengutuk Allah.
Tetapi dia katakan, bagaimana aku mengutuk Allah? Aku nggak bisa mengutuk Allah. Istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Allah. Aku nggak bisa mengutuk Allah, saudara-saudara. Dikatakan oleh Ayub. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam zaman yang modern sekarang ini. Saya yakin dan percaya bahwa penderitaan, kesulitan, itu terjadi di dalam kehidupan kita, diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, untuk apa? Untuk kita bisa memilih, saudara-saudara. Untuk kita bisa melihat, apakah cobaan, hukuman, ini membuat kita mendekat kepada Allah, atau menjauh dari Allah? Apakah ini membuat kita melihat Allah yang luar biasa berkuasa di dalam kehidupan kita, memuji, memuliakan Allah, atau kita menjauhi Allah? Setiap cobaan yang kita alami, setiap penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita dapati, itu semua sebetulnya adalah sebuah cara Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia berkuasa. Dan sekarang adalah respon dari kita. Apakah kita mau menjauhi Dia atau mau mendekati Dia? Apakah kita mau semakin percaya kepada Dia atau kita semakin meragukan Dia? Buat Rasul Paulus, ini adalah sesuatu hal yang sangat dia tidak harapkan. Dia sangat tidak inginkan. Duri di dalam daging ini. Oleh karena itu dia minta dengan sangat agar duri dan dalam daging ini diangkat. Dan ini bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali di ayat 8, perhatikan. Tetapi tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini bukan permintaan yang sekali, 2 kali, tetapi 3 kali. Ini permintaan yang sifatnya bukan hanya dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Dia memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diangkat. Tetapi jawab Tuhan apa? Ayatnya yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah, dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa, saudara-saudara. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari kesehatan, dari kenyamanan, dari keluar dari penyakit, yaitu apa? Kedekatan kepada Tuhan. Godliness, kehidupan yang berdasarkan value dan tujuan Allah. Dan bukan semata-mata keenakan kita. Ada jauh yang lebih penting dari hanya sekedar proteksi dari virus, yaitu proteksi dari setan dan godaan, yang membuat kita seringkali mengutuk Allah di dalam kehidupan ini dibandingkan memuji Allah. Semuanya terjadi untuk membuat kita sadar bahwa kita memerlukan Allah. Dan kita harus datang kepada Allah dan memuji Allah. Kata Allah apa? Aku nggak akan angkat duri dalam daging itu kepada Rasul Paulus, tetapi ingat, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup untuk kamu bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Aku akan menyertai kamu, aku akan ada di sampingmu. My grace is sufficient for you. Apa yang Allah sudah pasti berikan kepada kita? Dia katakan ini bukan my grace will be sufficient for you, tetapi my grace is sufficient for you. Duri dalam dagingnya masih ada terus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi anugerahku cukup untukmu. Apa yang Allah sudah pasti berikan kepada kita? Ada 2 hal menurut saya. 1, ialah anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itu pasti dia sudah berikan kepada kita. Yang kedua, itu adalah rohnya yang diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Tadi Livia sudah bilang bahwa di dalam masa pandemi ini kita diingatkan bagaimana Allah sebetulnya adalah Allah yang Immanuel, yang tinggal di dalam kita. Dan itu adalah sesuatu yang permanen, saudara-saudara, yang menyertai kita, yang ada di dalam kehidupan kita. His very presence is real in our life. Hidup berdampingan dengan kita. Dalam kelemahan inilah Paulus menggantungkan dirinya kepada Allah. Dia tidak jadi kuat secara fisik, tetapi dia hidup berserah, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan,
di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata Rasul Paulus apa? Dia bukan cari-cari kelemahan, dia bukan cari-cari siksaan, tetapi dia tahu bahwa di dalam ini semua, dia tahu dia ada sebuah contentment, kepuasan di dalam Kristus. Karena ketika aku lemah secara fisik, maka aku kuat. Perhatikan respons daripada Rasul Paulus di sini. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan. Sebab itu terlebih aku suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus mengambil keputusan untuk apa? Untuk bermegah. Bermegah bukan di dalam prestasi, bukan di dalam berapa jumlah gereja yang dia dirikan, atau orang Kristen berapa banyak yang dia menangkan, tetapi di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan. Ini perlu kita garis bawahi. Di dalam kelemahan itulah dia bermegah. Walaupun kita harus hati-hati, bukan kelemahan yang membuat kita pada akhirnya self-pity dan meminta orang mengasihani kita. Bukan. Bukan kelemahan atau kita minta kepada orang, tolong dikasihani saya. Tetapi kelemahan yang membuat Kristus ditinggikan, saudara-saudara. Kelemahan yang bukan berfokus kepada kita, tetapi kelemahan yang membuat Kristus ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berbangga dan kita bermegah di dalam kelemahan. Itu hal yang pertama yang Rasul Paulus ajarkan. Hal yang kedua yang diajarkan ialah bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi dia sampai akhir. Sekali lagi, jemaat di Korintus itu bukan jemaat yang nurut, bukan jemaat yang gampang diatur. Ini jemaat yang sulit diatur, banyak dosanya, saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus mau mereka tahu bahwa pada akhirnya dia tetap mengasihi mereka. Seperti Kristus telah mengasihi dia, Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi Kristen, dia membenci Tuhan Yesus, dia membenci pengikut-pengikutnya, dia memenjarakan para pengikutnya. Tetapi pada akhirnya Yesus datang secara pribadi kepada Rasul Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus dan menyapa dia dan menyelamatkan dia. Dan itulah yang harusnya membuat dia terus mengasihi orang di Korintus. Ketika kunjungan yang pertama, Rasul Paulus memulai gereja di Korintus. Kemudian kunjungan yang kedua, terjadi hal yang tidak baik. Tetapi dia tetap mengasihi jemaat ini. Dan pada kunjungan yang ketiga, lihat ayatnya yang ke-14, dikatakan di sini, sesungguhnya sekarang sudah ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, tetapi orang tualah untuk anak-anaknya. Ini yang Rasul Paulus lakukan kepada orang di Korintus. Yang pertama, dia menjadi orang tua bagi anak-anaknya, yaitu bagi orang-orang di Korintus, di ayat 14-18. Orang tua tentunya punya otoritas ya atas anaknya. Suruh anak-anak untuk ini dan itu, walaupun apa yang diminta mungkin bisa dikerjakan sama orang tuanya, tetapi orang tuanya suruh anak-anaknya kerjakan dengan alasan supaya apa? Oh, dengan alasan supaya melatih tanggung jawab, tapi sebetulnya sih males. Itu orang tua yang egois, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya anak udah minta duit, contohnya untuk cuci piring atau untuk buang sampah atau bersihin kamar mandi, nah parents kemudian biasanya bilangnya kepada anak-anak apa? Oke, boleh, nanti saya bayar itu asal kamu mulai bayar juga ya, sewa listrik, sewa rumah, internet, gas dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu harusnya parents memang begitu ya. Seharusnya parents itu seharusnya adalah give dan give. Children itu adalah receive dan receive, saudara-saudara. Walaupun kita parents sudah tua itu biasanya terbalik, children yang give dan give, parents yang mungkin receive. Tapi Paulus ingin berikan atau ingin memberikan contoh mengenai apa yang dia miliki. Dia nggak cari harta mereka, dia nggak cari harta orang di Korintus ataupun apapun yang mereka miliki. Tetapi dia cari mereka sendiri. Dia mau memberikan dirinya kepada mereka karena dia mengasihi mereka. Ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang di Korintus? Mereka lihat ini sebagai insult, sebagai menyinggung perasaan mereka. Gereja lain mungkin bisa membayar Paulus.
Dan Paulus mungkin dianggap sebagai amatir, tetapi ayat 13 dikatakan apa? Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban bagi kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menghadapi kritikan ini? Dia terus melayani jemaat di Korintus. Dia membuat dirinya tidak menjadi beban bagi orang di Korintus. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua yang dia lakukan ialah bukan membela diri, tetapi mendorong dan menguatkan jemaat ini. Inilah kasih Kristus yang unik memang. Di tengah-tengah banyak kritik atas Rasul Paulus, di tengah-tengah ketidakpuasan, di tengah hal-hal yang mungkin memberikan efek yang negatif kepada dia, tetapi lihat apa yang Rasul Paulus lakukan atau katakan kepada jemaat di Korintus. Perhatikan ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antar mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut cara yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Apa yang diresponi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kritikan seperti ini? Apakah dia membela diri? Enggak. Kita biasanya langsung membela diri ketika kita dikritik, bukan? Apalagi kalau dikritik tanpa dasar atau dikritik dengan dasar yang salah. Tetapi buat Rasul Paulus, itu bukan motif, sekali lagi. Itu adalah bukan motifnya sama sekali. Bukan motif daripada Rasul Paulus. Yang dia inginkan itu adalah agar mereka, orang-orang di Korintus, tidak disesatkan. Mereka tidak dijauhkan dari Kristus, terutama dari pengajaran sesat yang ada di Korintus. Perhatikan di ayat 19. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami membela diri kami di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata semuanya ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi ini semuanya untuk membangun iman kamu. Itu harus kita garis bawahi. Untuk membangun iman kamu. Jadi bukan kehormatan Rasul Paulus, tetapi untuk membangun iman orang di Korintus. Dia bukan mencari kehormatan, dia bukan mencari bagaimana dia bisa ditinggikan atau disanjung, tetapi dia ingin membangun iman orang di Korintus. Dia membela bukan untuk kehormatannya, tetapi agar bisa mendorong orang di Korintus supaya iman mereka semakin kuat. Dan inilah yang harus kita lakukan juga sebagai gereja. Setan nggak akan tinggal diam ketika gereja Tuhan terus bersekutu dan bertumbuh. Itu adalah pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu ialah selalu mengganggu agar supaya gereja tidak bertumbuh dan tidak bersekutu. Itu job description-nya dia. Saudara-saudara. Supaya gereja ada gangguan. Zoom-nya lah nggak jalan, meeting room-nya lah dipakai orang lain. Dan mungkin itu, saudara-saudara, selalu ada gangguan tersebut, dan itu mungkin seringkali juga gangguan-gangguan itu datang melalui kebanggaan diri atau pembelaan diri. Tetapi yang terpenting ialah bukan untuk kita membuktikan bahwa diri kita benar. Tetapi bagaimana kita bisa mendorong iman orang-orang untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, saudara-saudara. Jadi, pekerjaan kita sebagai gereja ialah untuk kita saling mendorong satu dengan yang lain. Supaya setiap kita bisa terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan setan akan terus, saudara-saudara, datang dan mencoba untuk mengganggu hal tersebut. Ketika ada jemaat mungkin yang pergi dari gereja, kita terus mengasihi, mendorong, memberikan encouragement. Supaya orang terus bertumbuh di dalam Kristus. Ketika hal-hal terjadi di dalam tubuh gereja, saudara-saudara, mungkin sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana di spice pertumbuhan secara kuantitas, saudara-saudara, itu boleh dikatakan zero. Tetapi kita tahu satu hal, saudara-saudara, bahwa ini adalah waktunya kita, untuk kita, mendorong satu dengan yang lain, supaya kita bukan bertumbuh, boleh dikatakan secara kuantitas, tetapi kita bertumbuh secara kualitas. Kalau bisa, saudara-saudara,
Lebih banyak lagi orang-orang yang dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen. Kalau bisa lebih banyak lagi orang yang datang ke training yang kita kerjakan 1 bulan 1 kali. Kalau bisa semua anggota gereja bisa menjadi bagian training, saudara-saudara, traineeship untuk terus melatih orang-orang untuk bisa diutus, saudara-saudara. Saudara, inilah waktunya. Inilah waktunya untuk kita mendorong satu sama lain untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan untuk terus mengerti apa artinya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itulah yang Rasul Paulus rindukan, itulah yang harus kita kerjakan, karena itulah yang Kristus lakukan bagi kita. Saudara, di akhir daripada surat 2 Korintus ini, saya ingin mendorong kita semuanya untuk kita berpegang kepada Injil yang benar. Injil yang memerdekakan kita. Injil yang tidak menyesatkan kita. Injil yang mengikuti apa yang menjadi pesan utama daripada Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia meninggalkan kekayaan, kehormatan, untuk menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan biarlah kiranya itu yang menjadi pesan Injil yang kita sampaikan, dan juga motivasi Injil yang kita lakukan ketika kita mendorong satu sama lain di dalam Kristus. Ketika kita mendorong orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah kiranya itu juga yang memotivasi kita. Biarlah kiranya kebenaran Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini juga ya Bapa, yang terus berbicara kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi, untuk menguatkan kami, untuk mendorong kami, supaya kami boleh Tuhan semakin hari semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong biarlah kiranya ajar kami untuk kami tidak bermegah di dalam keberhasilan kami, tetapi biarlah kiranya kami bermegah hanya di dalam Kristus, di dalam Injil-Nya, dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa boleh bertahta, dimuliakan di dalam hidup kami, dan biarlah kiranya pemberitaan-Mu ya Tuhan, dan anak-Mu Tuhan Yesus, yang terus menjadi pusat daripada apa yang kami lakukan sebagai gereja. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya memberikan waktu sekarang untuk Q&A, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan, saudara-saudara. Thank you buat teman-teman yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, apa yang kita pelajari dari 2 Korintus. Puji Tuhan, kalau misalnya beberapa sudah menjawab, it is okay to be weak, so that Christ is glorified through our lives. Amin. Penderitaan Paulus yang luar biasa untuk kemajuan Injil, betul, luar biasa. Kemuliaannya yang terlihat melalui kelemahan kita, sebagai manusia dan cobaan hidup yang kita alami, memberi kita sukacita dan ikhlas. Generosity adalah respon kita ketika kita menerima keselamatan dari Allah. Kita jadi generous bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah selamat, kita bisa jadi generous ke orang lain dan setia kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan dari apa yang kita bahas hari ini, ataupun juga di minggu-minggu sebelumnya? Silakan. Silakan unmute dan langsung bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin malu-malu nggak apa-apa. Silakan boleh bertanya juga di chat room. Saya kembalikan ke Livia. Thank you.